Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Zakia, Hadir Bu. Ayu, Hadir. Sofia. Hadir. Oke, hadir semua ya. Atau ada yang tidak masuk? Tidak. Oke. Sebelum berdoa, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Udah pada tahu belum ice breakingnya gimana? Udah. Seperti Bu. Ya, seperti biasa ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, berputar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, iwan berlengkar dipagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Norma. Ya, hari ini kita akan belajar norma. Yang pertama, pengertian norma. Yang kedua, jenis-jenis norma. Yang ketiga, fungsi norma. Dan yang keempat, fungsi norma di dalam masyarakat. Ada yang tahu nggak apa sih norma itu? Aturan. Betul. Jadi, norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisikan perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Oleh sebab itu, norma merupakan panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Norma berlaku untuk manusia dan berlaku di dalam masyarakat. Kemudian jenis-jenis norma. Norma itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama berisikan ajaran, perintah, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan. Ada yang tahu nggak larangan itu apa? Tunjuk tangan. Yang tidak boleh dilakukan. Oke, bisa. Larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sanksi norma agama berupa dosa yang akan diterima di akhirat nantinya. Kemudian, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini senantiasa mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan yaitu berupa penyesalan, cemoohan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian norma kesopanan. Ada yang tahu nggak apa sih kesopanan itu? Sopan tingkah laku kita Bu. Iya. Ya. Jadi norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari pergaulan manusia yang berdasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian norma hukum bersumber dari negara atau perintah yang termuat di dalam undang-undang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi. Sanksi bagi yang melanggar norma hukum berupa hukuman penjara atau denda. Kemudian contoh jenis norma. Norma agama. Di Indonesia itu banyak sekali agama. Ada yang tahu nggak agama apa saja yang ada di Indonesia? Sudah.
Buddha Islam, Kristen, Konghucu, Katolik. udah. Betul. Jadi contoh norma agama yang pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Masing-masing. Iya, betul. Yang kedua, saling menghormati antar agama. Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang beda agama. Kita harus saling rukun ya anak-anak. Ya, Bu. Yang kedua, norma kesusilaan. Contohnya menolong teman yang terjatuh dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jika kalian berantem, misalnya itu alangkah baiknya saling bermaafan. Jangan saling dendam-dendaman ya. Ya, Bu. Yang kemudian norma kesopanan. Contohnya mengucapkan salam ketika bertemu. Kemudian berpakaian dengan sopan dan pantas. Ada yang bisa nggak mencontohkan apa contoh norma kesopanan? Ketika berjalan di depan orang tua, Untuk ya betul. Ada yang mau tahu lagi? Apa itu aja? ketika bertemu orang yang jalan atau guru kita itu kita sapa Bu, kita saling. Dan yang terakhir norma hukum. Norma hukum itu contohnya menerobos lalu lintas dan tidak membayar pajak. Kemudian fungsi norma. Fungsi norma itu banyak sekali. Yang pertama contohnya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Yang kedua mencegah terjadinya perpecahan akibat perbedaan kepentingan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang keempat mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Nah, Ibu ada lembar kerja, ada 4. Ibu di sini akan bagi kalian 2 kelompok ya. Dari Sevia ke Latifa 1 kelompok. Kemudian dari Ayu sampai Ali 1 kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit, kita akan koreksi bersama-sama ya. Baik anak-anak, apakah sudah dikerjakan? Sudah. Ibu butuh 2 orang perwakilan dari setiap kelompoknya ya. Maju ke depan, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan, 2 orang. Yang pertama itu Mas nih, jelasin. Oke, di sini ada tabel yaitu yang pertama itu ada jenis norma, yang norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, kesopanan, dan bagaimana bentuk perilaku pelaksanaannya. Yang pertama itu norma agama, itu bentuk pelaksananya itu melaksanakan perintah Allah, misalnya kita melaksanakan sholat, mengaji, dan kita menjauhi semua larangannya. Betul. Yang kedua norma hukum, yaitu mematuhi aturan negara. Yang ketiga norma kesusilaan, tidak berkelahi antar teman. Yang keempat yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini contohnya menghormati yang lebih tua dan menyapa bila bertemu guru atau teman di jalan. Apakah betul anak-anak? Betul. Yang kemudian bisa Yang ini pasangkan pernyataan A dengan pernyataan B secara benar. Yang pertama itu bertindak secara jujur, pasangannya itu dengan norma kesusilaan. Yang kedua rajin beribadah sesuai agama yang dianut, masuk norma agama. Yang ketiga membayar pajak tepat waktu, itu termasuk norma hukum. Dan yang terakhir bersikap hormat kepada orang tua termasuk norma kesopanan. Oke, betul tidak? Betul. Kita kasih apresiasi dulu kepada teman yang udah berani maju ke depan ya. Mana apresiasinya? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Ibu ada Iya. hadiah untuk kalian yang udah berani maju. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, materi yang terakhir itu fungsi norma di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, dapat dibayangkan kalau tidak ada norma.
maka akan terjadi kekacauan, keributan, bahkan kerusakan di mana-mana. Ibu ada video, kalian simak ya. Nanti di akhir ibu akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan apa yang kalian lihat di sini. Oke, Bu. Kamu pernah tahu tentang norma kehidupan negara? Iya, yang norma agama itu kan contohnya saya sholat muslim, saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya masih mengerjakan, saya akan mendapatkan pahala. Kalau kita bisa, kita akan mendapatkan pahala. Tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata jujur, nggak boleh khianat, semua menunjukkan dari kita akan munculkan di masyarakat. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga orang tua kita Amin. Apakah anak-anak ada yang mau maju untuk menyimpulkan video yang baru ditayangkan? Oke, Ayu, silakan ke depan. Ayo BWS. Jadi tadi kesimpulan video yang sudah ditayangkan Ibu, yang pertama tentang menaati aturan norma yang agama, contohnya melaksanakan sholat, mengajarkan aturan yang ada di agamanya, terus norma di masyarakat, contohnya norma kesusilaan, contohnya tidak berkelahi dengan sesama manusia, terus norma hukum menaati peraturan pemerintah, norma kesopanan, contohnya tidak melawan kepada kedua orang tua, bersikap sopan kepada guru. Oke, pintar sekali anak ibu ya. Kita kasih apresiasi dulu kanan yang mana? Mas untuk yang udah maju ke depan. Ini. Terima kasih Ibu. Oke. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang norma. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak, agar semangat. Oke, perhatiin Ibu. Udah tahu belum ice breakingnya gimana? Belum. Oke, Ibu ikutin Ibu ya. Ya Bu. Ya Bu. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 2, buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4, buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8, buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, usia berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh.